Kemarin ini lihat di sebuah parit kotor, hitam warnanya, dan kemudian ya lumayan terkejut karena di situ ikan-ikan kecil berenang seenak udelnya dia. Di parit yang kotor, airnya kotor, itu ikan-ikan bisa hidup. Lalu kemudian saya berpikir kalimat dari Tuhan Yesus, yaitu apa? Bagi kamu yang khawatir soal makanan, soal pakaian, kenapa kamu khawatir? Kamu lihat ke atas, burung-burung, itu mereka tidak menabur, tetapi mereka makan. Kamu lihat ke bawah, itu bunga-bunga, tidak ada yang menenun, tetapi begitu sangat indahnya, dan Allah lah yang menenun bunga-bunga itu. Kemudian saya lihat ke bawah, waduh ini lebih bawah sedikit saudara. Yaitu apa? Yaitu got atau parit. Wah lihat ikan-ikan itu hidup, berenang-renang, bebas, sepertinya merasa gembira sekali. Jadi waktu mengingat kembali kalimat Yesus, mengapa kamu mesti khawatir? Saya berkata sama diri saya, iya mengapa amin kau juga harus khawatir. Tentang makanan dan tentang pakaian. Itu ikan kecil-kecil itu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi amin kau, apalagi kata sekalian. Tuhan, tiba waktunya kami mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan melalui Allah Roh Kudus mempersiapkan hati kami. Kiranya Engkau tolong siapkan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap menerima firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu firman yang menegur kami, kiranya kami boleh terima dan jatuh di tanah yang gembur, agar firman itu tidak mati, tetapi boleh bertumbuh dan bertumbuh terus bahkan berbuah. Berkatilah hamba-Mu ini, dan kami datang kepadamu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Kristus Tuhan kami, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kiranya Tuhan tolong kami. Amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan kembali kitab 2 Samuel di pasal yang ke-12. Dan pasal ini juga adalah pasal yang sangat terkenal sekali saudara, karena berbicara tentang pertobatan Daud. Bagaimana Daud bisa bertobat, dan apakah saudara, dosa itu yang besar adalah hanya dosa perzinahan, bukan dosa-dosa yang lain. Mari kita membaca dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-12, kita membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, dan saya memberikan judul dari khotbah adalah Tuhan membongkar dosa Daud. Saya membaca ayat yang pertama 2 Samuel pasal 12 bertanggapan hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Tuhan mengutus Natan kepada Daud, dia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan dia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang.
istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara, sesudah membaca bagian ini, apakah yang ada di dalam pikiran kita, saudara? Khotbah sebelum ini atau minggu lalu adalah tentang kejatuhan Daud ke dalam dosa yang sangat fatal. Bukan cuma dosa perzinahan, tetapi minimal 4 dosa sekaligus. Yaitu pertama adalah dosa menginginkan milik sesama. Itu melanggar hukum yang ke-10. Kedua adalah dosa perzinahan. Itu melanggar hukum yang ke-7. Ketiga adalah dosa berdusta. Itu melanggar hukum ke-9. Dan keempat adalah dosa pembunuhan. Itu melanggar hukum yang ke-6, saudara. Dari satu dosa, menginginkan milik sesamamu berkembang menjadi banyak dosa, saudara. Mengapa Daud jatuh di dalam dosa perzinahan, saudara? Alkitab mencatat dengan sangat jelas di dalam pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dicatat, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Dicatat saudara, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Artinya saudara, Daud tidak maju berperang. Daud menyuruh Yoab untuk berperang. Dan Daud saudara santai. Dan Daud kemudian dia beristirahat saudara. Nah pada waktu dia santailah saudara, godaan itu datang. Pada waktu godaan datang saudara, Daud tidak siap saudara. Daud melihat seorang yang sedang mandi, sangat cantik sekali pada waktu petang. Dan Daud melihat dengan sangat jelas sekali saudara. Apa yang terjadi? Daud langsung birahi dan menginginkan perempuan itu. Dan kemudian Daud menyuruh seseorang untuk mencari data tentang perempuan itu saudara. Dan pada waktu data diberikan kepada Daud saudara, seharusnya Daud langsung harus membatalkan niatnya untuk tidur dengan wanita itu. Kenapa saudara? Karena perempuan itu pertama bernama Batsyeba. Artinya adalah si lincah ayu Batsyeba. Dan orang ini bukan orang sembarangan. Orang ini adalah cucu dari penasehat Daud yang paling dekat, bernama Ahitofel. Itu sih no problem saudara, tidak apa-apa. Tetapi saudara yang problem adalah apa? Orang ini sudah bersuami. Dan suaminya juga itu bukan orang sembarangan. Suaminya itu bernama Uria saudara. Dan orang ini adalah apa? Dicatat sebagai salah seorang pahlawan Daud. Orang yang membela Daud mati-matian saudara. Dikasih tahu perempuan itu bernama Batsyeba, cucu dari Ahitofel, itu anak Eliam. Dan kemudian suaminya, dia sudah bersuami, dan suaminya itu pahlawan kamu loh. Yang sudah sering siap mati demi kamu loh saudara. Dan Uria itu saudara, itu bukan orang Yahudi, itu adalah orang Het saudara. Pada waktu bangsa Israel hendak memasuki tanah perjanjian, maka ada suku-suku yang harus dihabisi saudara. Salah satu adalah suku Het saudara. Itu orang kafir, itu orang yang menyembah berhala.
Itu adalah orang yang menyembah dewa-dewa kejijikan, saudara. Tetapi orang itu, saudara, kemudian dia mau menjadi orang yang akhirnya percaya kepada Allahnya Daud. Menjadi orang beragama Yahudi, saudara. Pertanyaannya, mengapa orang ini mau berubah agama menjadi ke dalam agama Yahudi, saudara? Sangat mungkin karena Uria ini, dia melihat tata cara ibadah orang Yahudi. Beda dengan tata cara ibadahnya dia, saudara. Di dalam tata cara ibadahnya dia, itu adalah satu tata cara ibadah yang penuh dengan kejijikan, saudara. Orang-orang yang ada di timur dekat kuno, di dalam ibadah mereka, saudara, itu penuh dengan kejijikan. Maka saudara waktu melihat di dalam Alkitab, ada istilah namanya pelacur bakti. Lucu ya, kok pelacur bisa berbakti? Pelacur, ya pelacur, tidak mungkin berbakti. Tapi dicatat pelacur bakti. Apa artinya? Itu adalah orang-orang yang melayani dewa-dewa mereka itu di depan altar para dewa, saudara. Ada imam-imam yang melayani di depan altar mereka. Dan imam-imam itu, saudara, imam laki, saudara, itu kemudian dia, dia melakukan hubungan suami istri itu di depan banyak orang, saudara. Bersama dengan siapa? Dengan para pelacur bakti, saudara. Dan Uria melihat itu. Dan kemudian dia bandingkan dengan tata cara ibadah orang Yahudi. Orang Yahudi waktu beribadah, menyembah Tuhannya, itu tidak boleh ada objek apapun juga. Maka saudara, ketika kemudian Musa disuruh oleh Tuhan, kamu pergi kepada Firaun, bilang kepada Firaun, lepaskan umatku atau bebaskan umatku, supaya mereka beribadah di padang gurun. Kenapa saudara? Karena di padang gurun tidak ada apa-apa, tidak ada objek apapun juga. Waktu mereka menyembah tidak boleh ada objek apapun juga. Kenapa? Karena orang-orang Mesir mereka beribadah itu ada objeknya, saudara. Dan juga dalam ibadah mereka itu sangat-sangat menjijikan sekali. Maka waktu Uria melihat tata cara orang Yahudi beribadah, wah ini penuh dengan kesucian. Berbeda sekali, saudara. Auranya pun juga itu berbeda sekali, saudara. Saudara, ada begitu banyak prasasti-prasasti, tinggal cek di Google saja, saudara. Ada tempat ibadah dan juga ada ukiran-ukiran. Di dalam ukiran-ukiran itu ada banyak sekali ukiran, saudara. Itu dewa-dewa sedang berhubungan seksual dengan para dewi secara vulgar. Seks adalah sesuatu yang kudus. Seks itu tidak najis, saudara. Itu sesuatu yang kudus. Tetapi saudara, tertutup. Tidak bisa terbuka, saudara. Itu sesuatu yang kudus, yang suci. Tapi dilakukan itu secara tertutup oleh sepasang suami istri, saudara. Tetapi seks yang dilakukan oleh orang-orang di tempatnya Uria, saudara, itu begitu terbuka sekali dan begitu vulgar sekali. Di mana kesuciannya, saudara? Agama tinggal dibagi menjadi 3, saudara. Pertama, apapun tidak boleh. Tidak boleh nikah. Kenapa? Seks itu najis. Yang satu lagi, apapun boleh, saudara. Mau istri, boleh 4, saudara. 1 tidak cukup, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, saudara. Maksimal 4. Apapun boleh, saudara. Tetapi Kristen mengajar, apapun boleh, tetapi terbatas, hanya 1. Tidak boleh 2, tidak boleh 3, apalagi 4, 5, dan 6, saudara. Kenapa? Karena dalam Alkitab adalah Allah yang maha kudus, yang maha suci. Itu nampak sekali, saudara, kesucian dari Allah di dalam Alkitab. Dia enggak sembarangan. Dan pada waktu Uria melihat bagaimana orang-orang Yahudi beribadah kepada Tuhannya, nampak kesuciannya, saudara. Maka kemudian Uria melihat, wah lain sekali. Orang-orang Yahudi, mereka beribadah tanpa objek. Mereka tidak menyembah kepada yang kelihatan atau ada objeknya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah roh.
Dan roh itu bukan materi. Tuhan adalah Tuhan pencipta materi. Pencipta materi berarti dia di atas materi. Dan dia pasti bukan materi. Dan Tuhan yang bukan materi pasti tidak bisa dilihat. Yang kelihatan pasti bukan Tuhan, saudara. Sesederhana itu logikanya, saudara. Tapi ada orang berkata, oh kami itu menyembah ya kepada patung itu bukan objeknya, itu cuma sarananya saja. Tetap saja tidak bisa, saudara. Kita orang Kristen jangan berdoa di depan gambar Yesus, saudara. Kenapa? Waktu kita melihat gambar, saudara, kita langsung membayangkan gambar itu, saudara. Oh Yesus itu ya yang mukanya seperti ini, yang ada jenggotnya, saudara. Tapi kemudian kita tidak fokus kepada apa yang dicatat dalam Alkitab, saudara. Objek itu sangat berbahaya sekali, saudara. Dan yang paling mengerti adalah siapa, saudara? Mohon maaf, orang Islam. Perhatikan, saudara, orang Islam berdoa itu tidak ada objeknya, saudara. Tidak ada gambar nabinya, tidak ada gambar Tuhannya, saudara. Bukannya tidak boleh ada gambar Yesus, boleh, saudara. Tapi jangan berdoa di depan objek gambar Yesus. Kenapa? Karena kita pasti akan membayangkan karena objek itu, saudara. Tidak bisa, saudara. Walaupun ya itu cuma sarana aja kok, tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu adalah roh, saudara. Kita lanjut, saudara. Dan kemudian ketika semua data Batsyeba disampaikan kepada Daud, ini orang bukan sembarangan, sudah punya suami. Suaminya adalah orang pahlawanmu, tapi tidak menyurutkan Daud untuk tidur dengan Batsyeba. Kenapa, saudara? Karena Daud sudah terjerat dan sudah terperangkap masuk ke dalam dosa. Dan Daud tidak kuasa melawan dosa, saudara. Saudara, itu yang namanya dosa itu, saudara, itu punya kuasa. Dan kuasanya pasti lebih besar daripada kita, saudara. Seperti maut pun juga itu punya kuasa. Dan kuasanya begitu besar, saudara. Sehingga, saudara, jenderal bintang 5 pun, saudara, ketika maut menjemput dia, tidak berkuasa. Suka, tidak suka, harus suka. Setuju, enggak setuju, harus setuju, saudara. Tidak bisa. Dan dosa pun juga itu punya kuasa, saudara. Itu menakutkan sekali. Ada suatu ilustrasi tentang bunga kantung semar. Bunga kantung semar adalah bunga yang memakan makhluk hidup. Apa namanya ya? Karnivora, saudara. Dan kemudian, saudara, bunga kantung semar membuka dirinya. Lalat melihat, waduh, sangat-sangat menarik hati. Ada cairan-cairan di situ. Kemudian lalat melihat, sangat menarik hati. Lalat langsung hinggap, saudara. Pingin menikmati cairan yang sangat menarik hati itu. Dan kemudian waktu hinggap, saudara, langsung saja ada tangan dari kantung semar. Langsung, saudara, pegang kakinya. Lalat, saudara, bisa kabur sebetulnya. Tetapi, saudara, karena apa? Enak loh. Ya, dia menikmati cairan itu. Enak banget, saudara. Bisa kabur. Tapi dia nggak mau kabur, saudara. Sudah, begitu menikmati, kemudian ada tangan yang lain dari bunga kantung semar. Langsung pegang sayapnya, saudara. Itu lalat meronta-ronta. Pingin keluar, nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena sudah terjerat di dalam bunga kantong semar. Tak lama kemudian bunga kantong semar menutup dirinya, saudara. Menutup lalat itu, saudara. Tak berapa lama kemudian membuka dirinya. Lalat tinggal sisa kulitnya saja, saudara. Dan menunggu lalat-lalat yang lain menikmati dia, saudara. Ilustrasi mengatakan, saudara, kalau orang sudah terjerat dosa, tidak mungkin bisa lolos, saudara. Dan kemudian Daud mengintip Batsyeba mandi, saudara. Sebenarnya, saudara, bukan Daud yang sedang mengintip Batsyeba mandi, tetapi dosa yang sedang mengintip Daud terlebih dahulu. Ini sebaliknya, dosa yang sedang mengintip Daud terlebih dahulu. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh.
Kejadian pasal yang keempat ayatnya yang ke-7. Tuhan sudah memperingatkan Kain yang hatinya begitu panas, iri hati kepada Habel. Karena Tuhan menerima Habel dan persembahannya dan menolak Kain dan persembahannya. Kita lihat Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, Kain itu dia pingin sekali, saudara, itu pingin membunuh Habel adiknya, saudara. Dan kemudian Tuhan memperingatkan, hati-hati, dosa itu sudah mengintip kamu. Bukannya kamu sudah mengintip adikmu Habel, tapi dosa yang sudah mengintip kamu. Sama saudara, bukan cuma Daud yang mengintip Batsyeba yang sedang mandi, tetapi dosa yang sudah mengintip Daud terlebih dahulu, saudara. Dan kemudian ketika dosa sudah mengintip Daud, saudara, dan dicatat Daud sudah tidak mengandalkan Tuhan. Atau dicatat saudara, Daud sudah tidak lagi pernah bertanya kepada Tuhan. Kita sudah bahas berkali-kali saudara, setiap ada apapun saudara, Daud kemudian dicatat, dia bertanya kepada Tuhan. Boleh apa enggak Tuhan? Maju atau tidak Tuhan? Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Tetapi saudara, sejak di dalam pasal 8, 9, 10, Daud berhasil saudara di dalam peperangan. Tetapi saudara, tidak pernah ada frasa lagi muncul, Daud bertanya kepada Tuhan saudara. Saudara, kita mesti berhati-hati. Kenapa? Bukan cuma hanya Daud yang diintip oleh dosa, saudara. Semua manusia diintip oleh dosa. Apalagi orang-orang Kristen, saudara. Itu sedang diintip oleh dosa, saudara. Dosa mengintip orang yang mudah tersinggung. Dosa mengintip orang yang perasaannya sensitif, saudara. Orang bukannya tidak boleh tersinggung, bukannya tidak boleh marah, saudara. Tetapi jangan mudah tersinggung untuk hal-hal kecil, saudara. Kurang dipedulikan, tersinggung. Beda pendapat, tersinggung. Bercanda dikit, tersinggung. Ditegur, tersinggung, saudara. Kalau misalnya orang kurang peduli sama kita, saudara, jangan tersinggung. Kalau orang tidak peduli sama kita atau kurang peduli sama kita, mengapa kita tidak mulai peduli kepada orang lain? Yesus berkata, apa yang kau ingin orang lain perbuat kepada dirimu, perbuatlah itu kepada orang lain. Kalau kamu ingin orang lain peduli kepada kamu mesti peduli dulu kepada orang lain, saudara. Itu proaktif, jangan pasif, saudara. Saudara, orang yang peduli sama orang lain, saudara, tidak mudah tersinggung, saudara. Orang yang mudah tersinggung adalah orang yang tidak peduli kepada orang lain, saudara. Orang yang mudah tersinggung hati saudara. Kenapa? Karena dosa sedang mengintip. Di sekolah, saya selalu ngomong sama anak-anak murid-murid dulu. Kamu jangan pernah membuli orang. Body shaming kek, bilang orang lain bodoh kek, anak yatim kek. Kamu jangan pernah membuli orang. Kenapa? Begitu banyak orang yang dibuli, bunuh diri. Tetapi kalau kamu dibuli orang, kamu jangan marah. Kenapa? Anggap saja bulian untuk melatih mental kamu. Kalau kamu dihina, jangan marah. Kamu dibuli, jangan marah. Anggap saja itu sedang melatih mental kamu supaya kamu kuat. Saudara, hati-hati. Dosa itu sedang mengintip, saudara, orang-orang yang sangat-sangat sensitif sekali, saudara. Dan juga dosa mengintip orang yang boros hidupnya, saudara. Dosa mengintip orang yang hidupnya tidak hemat, saudara. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Itu sedang diintip, saudara. Orang yang pengeluaran lebih besar daripada pemasukan sangat rawan dosa korupsi,
sangat rawan dosa mencuri, saudara. Dan dosa juga, saudara, sedang mengintip orang yang hobi bergosip, saudara. Kalau kita hobi gosip, saudara, hati-hati. Itu dosa sedang mengintip kita, saudara. Kenapa? Pengangguran, saudara. Akhirnya omongin orang lain, saudara. Dan dosa juga, saudara, itu mengintip para pemalas-pemalas, saudara. Saudara, jangankan kita atau Daud yang sedang diintip oleh dosa, saudara. Yesus pun itu seringkali diintip oleh dosa, saudara. Dosa mengintip Yesus yang sangat lapar. Sesudah berpuasa 40 hari 40 malam lapar, saudara. Diintip oleh dosa, diintip oleh setan, saudara. Dan dosa menawarkan jalan keluar yang sangat masuk akal. Oh, kamu sudah lapar. Kamu punya kuasa karena kamu adalah anak Allah. Ubah batu ini menjadi roti, saudara. Pertanyaannya, apakah Yesus salah, saudara, mengubah batu menjadi roti? Tidak salah sebetulnya. Kenapa? Karena memang dia punya kuasa, saudara. Tetapi kemudian kenapa Yesus tidak mau melakukan itu? Karena untuk itulah Yesus berpuasa, saudara. Dia punya kuasa sangat besar sekali. Dia harus mengendalikan dirinya. Dia harus mengendalikan kuasanya, saudara. Dan dia tidak boleh semena-mena itu memakai kuasanya, saudara. Kalau orang punya kuasa sangat besar, itu rawan sekali, saudara. Rawan apa? Memakai kuasanya, saudara. Itulah sebabnya Yesus. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia tahan lapar, saudara. Untuk apa? Untuk mengendalikan diri. Karena dia punya kuasa begitu besar, saudara. Saudara, jikalau dosa mengintip Yesus, apalagi, saudara, terhadap anak-anaknya, saudara. Dosa sangat mengintip anak-anak Tuhan, saudara. Dosa itu, saudara, itu mengintip murid-murid Yesus. Diintip, saudara. Siapa yang paling lemah, saudara? Urusan duit. Nah, Yudas, murid paling lemah urusan duit, saudara. Itu diintip oleh setan. Diintip oleh dosa, saudara. Saudara, setan paling suka di mana, saudara? Setan tidak terlalu suka di nightclub, tidak terlalu suka. Kenapa? Tidak perlu digoda-goda, orang datang sendiri, saudara. Tapi setan, saudara, paling suka di gereja. Dia ingin memecah konsentrasi kita, saudara. Saudara, jangan kira, wah, di sini aman, tidak ada setan. Ada setan, saudara. Wah, seram ya, bulu kuduk berdiri. Bukan itu, saudara, bukan. Beda, saudara. Dia sedang mengintip kita, saudara. Jangan konsentrasi, jangan konsentrasi. Khotbahnya, ya gitu-gitu aja lah. Saudara, Daud jatuh ke dalam dosa oleh karena dua hal. Dicatat pada waktu biasanya raja-raja maju berperang. Daud santai dan istirahat, saudara. Dan Daud tidak pernah lagi dicatat. Dia bertanya kepada Tuhan, saudara. Alias Daud sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kalau kita balik, saudara, andai Daud mengandalkan Tuhan, tetapi dekat dengan dosa, bagaimana? Maka apakah Daud pasti tidak jatuh dalam dosa, saudara? Saudara, arti mengandalkan Tuhan juga berarti, saudara, tidak mendekat kepada dosa. Sengaja mendekat kepada dosa itu sama dengan mencobai Tuhan, saudara. Atau sama dengan tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, Daud tidak mengandalkan Tuhan, lalu kemudian dia mendekati dosa. Dan kemudian dia jatuh ke dalam dosa yang sangat-sangat dalam sekali, saudara. Bayangkan ya, Daud bukan cuma berzina, dia berbohong. Dia menginginkan milik sesama, kemudian dia membunuh, saudara. Dengan sangat-sangat keji luar biasa. Dia tulis surat, sampaikan kepada Yoab melalui Uria. Apa isi suratnya? Tempatkan orang ini di medan perang paling dahsyat. Begitu dalam bahaya, kamu mundur, biarkan dia sendiri di sana, saudara. Dia tulis surat, tentu Uria nggak tahu. Oke, Uria, kamu sampaikan ini kepada Yoab. Saudara, Uria, saudara, dengan polos, dengan sukacita, dia dengan gembira, dia membawa surat itu. Aku jadi utusan seorang raja. Tapi dia nggak sadar, saudara, dia sedang membawa surat kematiannya sendiri. Bayangkan. Bagaimana perasaan Daud ya? Pada waktu Uria membawa surat itu, surat kematiannya Uria, saudara, dengan sukacita. Bagaimana perasaan Daud, saudara?
Tapi memang dosa sudah mencengkeram dia, saudara. Tidak peduli, saudara. Pokoknya orang ini harus mati. Supaya dosa saya itu tidak ketahuan, saudara. Dan kemudian Alkitab mencatat bahwa apa yang dilakukan oleh Daud itu jahat di mata Tuhan, saudara. Tetapi nasi sudah menjadi bubur, saudara. Daud cuma bisa berkata, andai aku berperang, andai aku mengandalkan Tuhan, andai, saudara. Saudara, jangan andai sesudah, tetapi andai sebelum, saudara. Andai aku tidak mengandalkan Tuhan, maka aku menjadi sangat lemah sekali. Andai aku tidur dengan Batsyeba, apa yang terjadi? Begitu banyak hal bisa terjadi, saudara. Jangan ngomong andai sesudah, tapi ngomong andai itu sebelum, saudara. Dan kemudian dalam pasal yang ke-12 ayat 1 dan sampai 4, saudara, mencatat bahwa Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, dan Nathan datang kepada Daud, saudara. Dan Nathan memberikan perumpamaan seperti yang kita baca tadi dalam pasal 12 ayat 1 hingga 4. Lalu pertanyaan, siapakah Nathan, saudara? Nathan seorang nabi, tapi bukan nabi yang top. Itu nabi yang kurang terkenal, saudara. Pertama. Yang kedua, saudara, Nathan itu punya track record kurang bagus. Di mana taunya? Nathan punya track record kurang bagus. Punya rekam jejak kurang bagus, saudara. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, saudara, Daud pernah ingin membangun rumah Tuhan. Daud melihat istananya, wah megah sekali. Dia membayangkan tabut Allah, waduh begitu sederhana sekali. Cuma di sebuah tenda, aku di rumah sangat megah sekali. Dia panggil Nathan. Aku ingin membangun rumah Tuhan. Kata Nathan, oh silakan, baik sekali, Tuhan pasti menyertai kamu, saudara. Lalu kemudian, saudara, langsung dicatat, pada malam itu juga Tuhan menegur Nathan, saudara. Kamu salah, bukan Daud yang akan membangun rumahku, tetapi anaknya yang akan membangun rumahku, saudara. Nathan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa Daud yang akan membangun rumah Tuhan, saudara. Atau Nathan sedang mengambil hati Daud, saudara. Atau, saudara, Nathan tahu bahwa bukan Daud yang membangun rumah Tuhan, saudara. Tapi Nathan tidak bisa berkata tidak kepada Daud, saudara. Saudara, berkata tidak, saudara, itu tidak gampang loh. Apalagi berkata tidak kepada seorang raja, saudara. Itu tidak gampang, saudara. Mungkin Nathan tahu, saudara, bukan Daud. Kan Daud kan tugasnya perang. Bangun rumah, bagaimana caranya? Bisa kacau balau semua. Mungkin tahu, saudara. Tapi Nathan tidak bisa berkata tidak kepada seorang raja, saudara. Saudara, kalau kita dalam kondisi seperti Nathan, saudara, berani nggak, saudara, berkata tidak kepada seorang raja? Ini tidak gampang, saudara. Saudara, ada orang tuh ekstrim. Kalau nggak kiri ya kanan, kalau nggak kanan ya kiri. Ekstrim kiri, saudara. Pokoknya apa-apa enggak. Pokoknya apa-apa ngomong tidak, saudara. Kenapa? Nggak mau direpotkan. Kita bikin ini enggak. Pokoknya enggak, saudara. Yuk kita bikin ini enggak. Kita malah ini enggak. Kenapa? Enggak mau direpotkan, saudara. Ekstrim kanan. Pokoknya apa-apa iya. Kita pelayanin ini, iya. Enggak mikir, saudara. Itu betul atau tidak? Enggak mikir. Pokoknya iya, ekstrim kanan, saudara. Kenapa? Karena malas berpikir, saudara. Dalam pelayanan, saudara, itu mesti rajin berpikir. Walaupun berpikir itu sangat melelahkan sekali, saudara. Dalam pelayanan itu, saudara, itu harus bersedia repot dan direpotkan oleh orang lain, saudara. Tidak bisa tidak, saudara. Orang yang tidak mau repot dan tidak mau direpotkan, jangan pelayanan. Kenapa? Nanti merepotkan pelayanan, saudara. Orang yang pelayanan separuh-separuh, saudara, itu jangan pelayanan. Kenapa? Pasti merepotkan, saudara. Di dalam pasal 7 ayat ke-4, saudara, Tuhan menegur Nathan. Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Dan di dalam pasal yang ke-12 ayat 1, saudara, kembali Tuhan mengutus Nathan untuk membongkar dosa Daud, saudara.
Kenapa ya Tuhan mau lagi saudara memakai Natan untuk menegur Daud? Kenapa ya saudara? Sangat mungkin karena Natan sudah bertobat saudara. Dan kali ini saudara, Tuhan percayakan pada Natan. Natan, datanglah pada Daud. Ya Tuhan, ngapain ya? Misinya, bongkar dosa Daud. Saudara, ini nggak gampang loh saudara. Membongkar dosa seorang raja ini nggak gampang loh saudara. Kalau kita jadi Natan, jadi nabi saudara. Kamu pergi kepada raja. Ngapain? Bongkar dosa dia saudara. Ingat, zaman dulu belum ada medsos. Nggak ada viral-viralan saudara. Ingat saudara, Natan datang pada Daud itu cuma berdua saudara. Mesti membongkar dosa Daud. Itu sangat beresiko saudara. Kalau Daud terima, Natan selamat. Daud tidak terima, Natan mati saudara. Ini tidak gampang. Suruh bongkar dosa seorang raja. Oke, saudara, Natan itu berpikir keras saudara. Bagaimana cara bisa membongkar dosa seorang raja saudara. Kalau dia salah ngomong, dia mati saudara. Kalau dia benar ngomong, dia selamat saudara. Maka Natan berpikir keras. Natan harus cerdik saudara. Kemudian dia memakai sebuah perumpamaan saudara. Yang tadi kita baca, ada orang miskin, ada orang kaya. Orang kaya punya banyak kambing domba. Orang miskin cuma punya satu betina, kecil lagi. Dirawat sama dia. Minum bersama dengan cawannya. Tidur bersama dengan dia. Sudah besar sekarang. Si orang kaya punya tamu, pengembara. Pengen menjamu tamu. Sayang domba saya. Sudah domba dia aja yang satu itu. Saudara, si kaya dengan kuasanya mengambil domba si miskin yang satu-satunya saudara, yang sangat disayangnya. Saudara, Natan belum selesai cerita. Langsung Daud menyelesaikan cerita Natan. Dia begitu marah dan berkata saudara, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena dia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan saudara. Wah, Natan luar biasa cerdik. Di mana cerdiknya saudara? Natan membuat cerita dengan mengambil inspirasi dari Keluaran pasal 22 ayat 1. Coba kita buka Keluaran 22 ayat yang ke-1. Ini tentang hukuman terhadap orang yang mencuri lembu atau domba. Keluaran pasal 22 ayatnya yang ke-1. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran pasal ke-22 ayatnya yang ke-1. 1, 2, 3. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka dia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu saudara. Natan mengambil atau dia mengarang sebuah cerita perumpamaan saudara berdasarkan inspirasi di Keluaran pasal 22 ayat yang ke-1 saudara. Natan tahu, Daud juga sama-sama tahu saudara. Keluaran 22 ayat yang pertama saudara. Dan kemudian saudara, Daud mengambil prinsip dari Keluaran 22 ayat 1. Bukan untuk menghukum orang kaya itu, tetapi untuk menghukum dirinya sendiri saudara. Saudara, Natan, saudara, bukan bicara hukuman terhadap Daud dari mulutnya, tapi dari mulut Daud sendiri, saudara. Andai Natan bodoh dan tembak langsung Daud, kamu sudah mengambil Batsheba, maka kamu harus ganti 4 kali lipat buat Uria, saudara. Bagi Daud, gampang itu. 4 perempuan gampang, saudara. Tetapi saudara, itu tidak menyelesaikan dosa Daud saudara. Tapi Daud sangat cerdik sekali, tapi Natan sangat cerdik sekali saudara. Dia bukan berkata kepada Daud, kamu harus ganti 4 kali lipat istri Uria saudara. Tapi kemudian sampai Daud berkata sendiri, orang itu harus dihukum mati saudara. Siapa menghukum Daud? Daud sendiri saudara. Ini cerdik luar biasa loh. Dan dia harus ganti 4 kali lipat saudara. Kemudian Natan berkata, itulah kamu orangnya saudara. Lemes Daud saudara. Sudah terlanjur ngomong. Aku sedang menghukum diriku sendiri saudara. Secara tidak sadar saudara.
Kita akan lihat lagi di dalam ayat yang ke-7 hingga ke-9, saudara. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi dan itu, ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara, Tuhan ingin berkata kepada Daud, Daud, apakah anugerahku masih kurang kepada kamu? Jika masih kurang, kenapa kamu tidak minta lagi kepadaku? Kenapa kamu tidak minta kepadaku? Kenapa kamu meminta kepada Uria? Dengan mengambil paksa dari Uria, saudara. Kamu ambil paksa istrinya. Dan kemudian kamu bunuh suaminya, saudara. Saudara, Tuhan berkata, aku selalu melindungi kamu loh. Dari kejaran Saul, selalu melindungi kamu loh. Sampai Saul tidak bisa membunuhmu loh. Saudara, kurang apa? Tuhan berkata, kurang apa Daud? Aku sudah memberkati kamu. Kalau kamu kurang, ngomong minta sama saya. Tapi kamu jangan ambil paksa dari Uria, saudara. Dan kamu bunuh Urianya, saudara. Saudara, kurang banyak apa anugerah, saudara? Hati-hati dengan anugerah yang banyak. Kenapa, saudara? Pada waktu anugerah sedikit, kita sangat menghargai anugerah. Pada waktu anugerah banyak, saudara, kita kurang menghargai anugerah. Bahkan kita secara tidak sadar menghina anugerah, saudara. Ada seseorang tinggal di tempat sampah. Kemudian dikasih pindah ke kamar berbunga, saudara. Bersyukur, dari bau wangi luar biasa. Wah, bersyukur, oh puji Tuhan, wangi banget kamar ini, enak banget, saudara. Hari pertama bersyukur banget. Hari kedua bersyukur banget. Hari ketiga bersyukur. Bulan ketiga, saudara, biasa. Kenapa? Karena terlalu banyak anugerah, saudara. Terlalu banyak anugerah. Kalau kita tidak sikapi dengan baik, saudara, kita bisa menghina anugerah, saudara. Ibadah juga adalah anugerah Tuhan, saudara. Pada waktu kita menjadi Kristen pertama kali, kita pasti, saudara, bersyukur beribadah kepada Tuhan. Lama-lama, saudara, ibadah menjadi biasa. Bahkan, saudara, saking biasanya jadi malas ibadah. Coba bandingkan, saudara, dengan orang-orang yang beribadah di Irak, di Mesir, saudara. Setiap saat mereka, saudara, was-was, bom ledak di situ, saudara. Ini sebentar lagi Natal, saudara. Setiap kali Natal, seingat saya, saudara, Mesir, Irak, tidak ada bom membunuh orang-orang Kristen yang sedang ibadah, saudara. Kita bebas, saudara. Kita banyak anugerah. Tapi kita seringkali, saudara, kita menghina anugerah, saudara. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-10, Natan memberitahu hukuman atas Daud, saudara. Ini mengerikan sekali. Saya akan bacakan ayat 10 hingga ke-12. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Saudara, seram banget, saudara. Pedang tidak akan pernah hilang dari hidupmu, saudara. Saudara, Daud mengambil satu, Batsyeba. Daud harus membayar 4 kali, saudara. 4 anaknya mati, saudara.
Saudara, mengerikan loh hukuman Tuhan, saudara. Kamu ambil 1, sesuai dengan Keluaran 22 ayat 1, kamu harus ganti 4, saudara. Saudara, jangan main-main dengan dosa. Kenapa? Nikmatnya enggak seberapa, tetapi akibatnya tak terhingga, saudara. Tapi bersyukur juga, saudara, ayat ke-13, Daud mengaku dosa, saudara. Dia mengaku dosa, gentleman, saudara. Dan kemudian Nathan berkata, perbuatan kamu ini telah sangat menista Tuhan. Apa artinya, saudara? Artinya, kamu membuka celah bagi bangsa lain menghina Tuhan, saudara. Nah, kamu sih berbuat dosa, bertobat, ya bertobat. Tapi hati-hati, karena perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan. Kamu membuka celah bagi bangsa lain menghina Tuhan, saudara. Saudara, Yesus pernah menegur orang-orang Farisi. Kamu menghalangi orang, kamu tidak percaya kepadaku, dan kamu menghalangi orang untuk datang kepadaku. Saudara, kita pun bisa menjadi seperti orang Farisi, saudara. Kita enggak niat menghalangi orang datang kepada Yesus. Oh, silakan datang pada Yesus, saudara. Tapi saudara, dosa kita, saudara, secara langsung tak langsung menghalangi orang datang kepada Yesus, saudara. Maka kita mesti hati-hati, saudara. Saya waktu membaca bagian Lukas, saudara, orang Farisi tidak percaya sama Yesus, dan mereka menghalangi orang datang kepada Yesus. Wah, langsung hati dengan saya. Kenapa? Karena saya pun bisa menjadi penghalang orang percaya kepada Yesus, saudara. Orang Kristen, kelakuannya begitu. Sorry, percaya kepada Tuhanmu, saudara. Namun, saudara, waktu Tuhan membongkar dosa Daud, saudara, di situ adalah jalan keluar buat Daud. Kenapa, saudara? Waktu Daud berbuat dosa, itu dia sangat menderita sekali. Seperti ada sebuah bisul yang bersarang di tubuhnya, saudara. Sakit luar biasa, saudara. Setiap hari makin tambah sakit. Orang punya bisul, saudara, cuma satu. Jalan keluarnya, ya pecah, saudara. Ditusuk itu bisul, saudara. Saya pernah punya bisul di sini, saudara. Waduh, ampun sakitnya, saudara. Tobat. Aduh, boleh tusuk nggak ya? Masih muda, belum boleh tusuk, saudara. Mesti tahan setiap hari. Minumlah paracetamol, saudara. Tiap hari minum paracetamol, hanya gara-gara yang ini, saudara, bisul, saudara. Cuma satu berharap, pecah, saudara. Tidak ada jalan lain. Saudara, Tuhan membongkar dosa Daud, saudara, sekaligus dia memecahkan bisul itu, saudara. Waktu dosa Daud dibongkar oleh Tuhan, dia lega, saudara. Malu pasti. Dihukum pasti, saudara. Tetapi dia lega, saudara. Iya, aku sudah lega sekarang. Aku tidak menyembunyikan dosa lagi. Sudah dibongkar oleh Tuhan. Aku lega sekarang, saudara. Dan aku siap menanggung semua akibat dari dosa aku, saudara. Saudara, akhirnya kemudian Daud bertobat dengan pertobatan yang sejati. Dan karena dosa itu, saudara, kemudian dia menuliskan Mazmur yang sangat terkenal sekali. Mazmur 51, saudara. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Aku memang sudah berbuat dosa, tapi jangan ambil roh-Mu daripadaku. Dan kemudian, saudara, dia juga berkata, mari kita buka Mazmur 51, kita baca ayatnya yang ke-19. Mazmur 51 ayatnya ke-19. Di dalam ayat ke-12, ayat ke-13, Daud berkata, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Di dalam ayat ke-19, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Saudara, Mazmur ini
menjadi firman Tuhan, saudara. Daud berkata, korban sembelihan kepada Allah, bukan kambing domba, bukan lembu sapi, saudara, tetapi jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah, saudara. Itu kalimat yang betul, saudara. Maka di dalam kekristenan, saudara, pertobatan adalah seperti membangun sebuah rumah Tuhan, saudara. Pak Tong berkata bahwa rumah Tuhan yang paling bagus bukan dibangun oleh bata-bata, tetapi oleh hati yang hancur remuk, saudara. Saya sangat tergugah sama kalimat Pak Tong itu. Rumah Tuhan dibangun bukan oleh bata-bata. Yang paling besar dibangun oleh hati yang hancur remuk, oleh jiwa yang bertobat, saudara. Dan itu tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, terakhir adalah apa, saudara? Dosa, saudara, itu memerlukan darah Kristus. Tidak ada dosa yang tidak perlu darah Kristus. Dosa perzinahan, dosa pembunuhan, dosa berbohong, dosa mencuri, dosa menginginkan milik sesama, saudara, itu semua memerlukan darah Kristus, saudara. Darah Kristus yang akhirnya, saudara, itu membayar segala dosa-dosa itu, saudara. Saya mengajak kita sekalian, saudara, mari kita merenungkan khotbah pada hari ini. Bagi jiwa yang hancur, Daud berani berkata, tidak kau pandang hina. Dan korban sembelihan yang sejati adalah hati atau jiwa yang hancur, saudara. Bersyukur, saudara, ada jalan penyelesaian. Daud tidak terus dia berkutat di dalam keberdosaannya. Ada penyelesaian, saudara. Dan kemudian Daud dia betul-betul bertobat kepada Tuhan, saudara. Dan Daud menjadi seorang pahlawan lagi, saudara. Pahlawan yang menang atas dosa, saudara. Bukan pahlawan yang menang atas bangsa-bangsa, tapi pahlawan yang menang atas dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, ya Tuhan. Banyak dosa-dosa kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dan janganlah biarkan dosa-dosa itu kemudian berkembang, berbuah, dan kemudian akhirnya menjadi seperti itu, ya Tuhan. Tolonglah kami, berikanlah kepada kami jiwa yang hancur, bahkan sebelum kami jatuh ke dalam dosa. Tolonglah kami, ya Tuhan, dan jikalau kami sudah jatuh ke dalam dosa, biarlah kiranya Tuhan berikan pertobatan yang sejati. Jiwa yang hancur adalah korban yang sejati kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik kepada kami. Engkau menghukum kami demi kebaikan kami. Engkau menghukum kami juga, ya Tuhan, demi mendidik kami menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.